Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai inti dari materi perkuliahan kita, yaitu mengenai kinematika. Jadi untuk pembahasan vektor saya kira cukup karena relevansi dengan jurusan farmasi tidak begitu banyak, jadi cukup mengulang seperti itu. Nah, kemudian untuk pokok bahasan kita yaitu mengenai kinematika. Nah, di sini tadi kan kinematika itu adalah ilmu yang membahas mengenai gerak yang ditinjau penyebabnya. Jadi kita lihat untuk parameter kecepatan. Jadi untuk parameter kecepatan itu di sini kasusnya misalnya laju tablet yang diminum ketika diminum kemudian mencapai ke ginjal. Jadi kita ingin melihat kecepatannya itu seberapa lama. Nah, itu berarti kita asumsikan sistem koordinat tubuh manusia itu ada di X dan Y. Jadi untuk kecepatannya itu bagaimana? Kecepatan tablet tersebut atau kecepatan partikelnya itu bagaimana? Nah, kita bisa lihat di kecepatan rata-rata. Jadi misalnya kita punya titik A itu adalah di sini ya, di saat kita menelannya, kemudian di titik B itu ketika sudah masuk ke ginjal atau ke tubuh. Itu bagaimana pengaruhnya. Jadi untuk kecepatan rata-ratanya berarti kita punya lambang V. V itu adalah kecepatan. Jangan lupa dikasih tanda panah karena itu menjelaskan indikasi vektor. Jadi kecepatan rata-rata, vektor kecepatan rata-rata itu adalah perubahan vektor posisi dari A ke B dalam selang waktu tertentu. Misalnya selang waktunya itu dari T 0 second sampai T 10 second misalnya. Nah, selang waktu tertentu itu bagaimana kecepatan tablet ini ketika masuk ke dalam tubuh seperti itu. Nah, di sini kita punya titik A, kemudian sampai di titik B. Berarti ketika tablet itu berjalan dari titik A ke titik B atau partikel berjalan, berarti ketika di tengah-tengah itu mungkin bertemu atau mengalami kendala. Jadi kita misalkan punya titik kecepatan pertama itu V1, kemudian melaju hingga titik C, kemudian melaju lagi dengan kecepatan kedua V2, kemudian menuju titik D, dan kemudian melaju lagi dengan kecepatan ketiga atau V3 sampai di titik B. Nah, jadi kita ingin meninjau kecepatan rata-rata partikel tersebut bagaimana. Nah, di sini ada contoh soal ya tentang kecepatan. Jadi pertanyaannya, posisi sebuah benda yang sedang bergerak memenuhi hubungan R, berarti R ini adalah vektor posisi, yaitu ada di 2i plus 3t kuadrat plus t pangkat 3j meter. Berapakah kecepatan rata-rata benda antara t sama dengan 0 sekon sampai t sama dengan 5 sekon? Baik, jadi kita coba permasalahan atau kasus kecepatan yang tadi ya. Jadi ada posisi sebuah benda atau partikel ya, posisi sebuah benda atau partikel memenuhi hubungan R, posisi sebuah benda. Jadi R-nya itu adalah, posisi R-nya itu ada di 2i plus 3t, ini 3 ya, 3t kuadrat plus t pangkat 3
J. Ini satuannya meter. Nah, kemudian pertanyaannya itu ini diketahui, kemudian ditanyakannya berapa kecepatan rata-rata partikel atau benda tersebut di rentang waktu T sama dengan 0 sekon sampai T sama dengan 5 sekon. Nah, jadi kita bisa menjawabnya. Untuk langkah awal berarti kita lihat di posisi R-nya ini ya. Di posisi R-nya ini. Kemudian kita inputkan posisi R di T sama dengan 0 sekon. Berarti R di waktu 0 sekon adalah berarti 2I ditambah 3 kali T-nya kita ganti, berarti 0 kuadrat gitu ditambah 0 pangkat 3. Nah, karena ini 0 dikuadratkan 0 ya, jelas berarti hasilnya itu posisi di T 0 sekon adalah 2I. Berarti ini satuannya meter. Nah, kemudian kita lihat untuk posisi di waktu 5 sekon. Berarti posisi di waktu 5 sekon kita inputkan 2I ditambah, kita substitusikan T-nya itu menjadi 5 sekon. 3 kali 5 kuadrat ditambah 5 pangkat 3 gitu. Ini J. Nah, kemudian kita hitung, berarti ada di 2I ditambah 3 kali 5 kuadrat berarti 25 ya. 25 kali 3 berarti 75 ditambah 5 pangkat 3 berarti ada di 125. Nah, ini adalah J. Nah, berarti kita punya R di 5 sekon itu adalah 2I plus 200 J. Nah, jadi benda tersebut ketika di waktu 0 sekon posisinya ada di 2I, kemudian ketika posisinya itu di waktu 5 sekon posisinya ada di 2I plus 200 J, ini meter ya. Nah, kemudian kita selesaikan untuk mencari kecepatan rata-rata. Nah, lambangnya itu adalah V-nya itu vektor ya, kecepatan rata-ratanya vektor, ini ada rata-ratanya. Berarti sama dengan kita lihat persamaannya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada posisi R gitu ya. R di 5 sekon dan dikurangi R di 0 sekon. Berarti RAB gitu ya, sama dengan R B min RA. Nah, ini selang waktu delta T. Berarti selang waktu delta T-nya itu adalah di T sama dengan 5 sekon, berarti 5 dikurangi di T 0. Berarti 5 kurangi 0. Nah, untuk RB berarti ada di R waktu 5 sekon gitu dikurangi R di waktu 0 sekon. Nah, berarti kita masukkan, berarti yang R5 itu 2I plus 200 J meter ya, dikurangi R0 adalah 2I meter. Nah, di sini berarti 2I dengan 2I habis, berarti jadi 200 J meter. Nah, kemudian jangan lupa ini per delta T-nya ya. Per delta T, kemudian ini per delta T. Berarti ini per delta T-nya itu adalah 5 kurangi 0, berarti 5. Berarti sama dengan 200 J per 5 meter. Berarti ada di nilainya itu adalah 40 J meter. Seperti itu. Nah, berarti kita lihat
Jika kita lihat perhitungan secara matematisnya, ini hanya perhitungan ya. Nah, tapi kita harus tahu makna di balik perhitungan ini. Bagaimana dilihat dari sistem koordinat, kemudian posisinya di mana, dan kecepatan rata-ratanya seperti apa. Jadi kita lihat lagi sistem koordinat. Sistem koordinat pada kasus ini ada di X dan Y. Nah, jadi untuk posisi di 0 sekon, berarti ini ya, posisi di 0 sekon itu adalah R0 itu ada di 2I,0, artinya di 2,0. Nah, berarti di 2,0. Berarti di 2,0 itu misalkan di sini ya. Nah, misalnya di sini di 2,0, misalnya di sini. Maaf. Nah, ini adalah 2,0 misalnya. Nah, kemudian untuk R5 itu ada di 2I,200J atau 2,200 ya. 2,200 berarti ada di 2, ini 2 kan ya tadi, 2,0. 2, J-nya ini 200, misalnya di sini 200. Nah, berarti ada di sini. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa posisinya itu atau berjalannya partikel tersebut atau benda tersebut ada di sumbu Y. Berarti ada di sumbu Y itu ada di vektor satuan J. Jadi jelas ketika benda tersebut bergerak, nah berarti perubahan posisinya atau perubahan posisi terhadap waktunya atau kecepatannya itu ada di sumbu Y. Berarti ada di vektor satuan J, yaitu ini 40J. Jadi kita punya V rata-ratanya itu di 40J. Jadi ini 40 itu adalah besarnya, besar kecepatannya, dan J ini adalah arahnya. Nah, jadi sudah terlihat di sini bahwa kecepatannya itu arahnya juga ada di sumbu J. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya lain, misalnya ada pergerakan juga ke arah X, berarti vektor kecepatannya juga pasti ada di X dan J, misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih untuk kasus yang mencari kecepatan rata-rata seperti itu.